Selamat siang, perkenalkan nama saya Messi Prasela. Saya kelas 2O PGSD. Di sini saya akan menyimpulkan tentang isi buku ini, yaitu mulai bab 1 dan bab 11. Selamat menyaksikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baik, di sini ada bab 1, hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa. Di sini kesimpulannya adalah hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa dalam pelajaran Indonesia di tingkat SD merupakan topik yang penting untuk dipahami agar pendidikan bahasa anak dapat efektif. Berikut adalah beberapa kesimpulan tentang hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa dalam bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang pertama adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi. Di SD, pembelajaran bahasa Indonesia harus berfokus pada pengembangan kemampuan anak dalam berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Yang kedua, pembelajaran yang berbasis pengalaman. Anak-anak belajar bahasa Indonesia dengan lebih baik ketika pembelajaran didasarkan pada pengalaman nyata mereka. Yang ketiga, ada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD harus mendorong anak-anak untuk berpikir kritis. Yang keempat, ada keterlibatan aktif. Anak-anak belajar bahasa Indonesia dengan lebih baik ketika mereka secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Bab 2 yaitu teori pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa anak. Teori pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa anak merupakan bidang yang sangat penting dalam psikologi, perkembangan, dan linguistik. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari materi tersebut adalah yang pertama yaitu peran lingkungan. Lingkungan sosial anak termasuk interaksi dengan orang tua, saudara kandung, dan lingkungan sekitarnya sangat mempengaruhi pemerolehan bahasa anak. Yang kedua yaitu peran biologis, merupakan lingkungan memainkan peran penting. Faktor-faktor biologis juga berpengaruh dalam pemerolehan bahasa. Yang ketiga yaitu gangguan bahasa. Beberapa anak mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh bahasa yang dapat berkisar dari keterlambatan perkembangan hingga gangguan bahasa yang serius. Di sini kesimpulannya, pemahaman tentang teori pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa anak membantu kita memahami proses kompleks di balik bagaimana anak-anak belajar dan mengembangkan kemampuan bahasa mereka yang pada gilirannya berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka. Bab 3. Di sini pendekatan dan metode pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Pendekatan dan metode pembelajaran bahasa di sekolah dasar Indonesia telah berkembang seiring waktu dengan fokus pada memperkuat keterampilan berbasis siswa secara menyeluruh. Beberapa teori yang sering diterapkan dalam konteks ini meliputi pendekatan komunikatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi dan pembelajaran bahasa. Yang kedua, pendekatan berbahasa teks. Di sini pembelajaran berpusat pada teks, baik teks lisan maupun tulisan. Yang ketiga, pendekatan berbasis proyek. Siswa terlibat dalam proyek-proyek yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang memungkinkan mereka menerapkan keterampilan berbahasa dalam konteks praktis. Yang terakhir yaitu pendekatan berbasis kemampuan. Pembelajaran bahasa difokuskan pada pengembangan 4 keterampilan utama: mendengarkan, berbicara, membaca, menulis. Siswa didorong untuk mengembangkan keterampilan ini secara seimbang dengan memperhatikan kebutuhan individu mereka. Dengan mengintegrasikan pendekatan-pendekatan ini, pembelajaran bahasa di sekolah dasar Indonesia bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan mendukung, di mana siswa dapat memperoleh bahasa yang kokoh sambil menikmati proses pembelajaran. Bab 4. Model pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Di sini kesimpulannya, model pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar memiliki beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. Berikut adalah beberapa hal yang dijadikan kesimpulan. Yang pertama itu adalah pentingnya pembelajaran berbasis aktivitas. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar
perlu didasarkan pada aktivitas yang melibatkan siswa secara langsung. Yang kedua itu penggunaan beragam sumber belajar. Guru perlu memanfaatkan beragam sumber belajar, termasuk buku teks, materi, dan sumber-sumber lainnya. Yang ketiga yaitu pembelajaran terpadu. Integrasi mata pelajaran dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat membantu siswa memahami konsep-konsep bahasa Indonesia dalam konteks yang luas. Bab 5 yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Di sini kesimpulannya tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dapat disusun sebagai berikut, yaitu peran penting teknologi dalam pembelajaran. Teknologi memiliki peran yang penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Antara lain penggunaan multimedia untuk menarik minat siswa. Penggunaan multimedia seperti video, audio, animasi, dan gambar interaktif dapat membantu menarik minat siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis game. Penggunaan permainan atau game dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat menjadi metode yang efektif untuk melibatkan siswa untuk minat belajarnya. Bab 6 yaitu pengajaran bahasa Indonesia berfokus pada keterampilan menyimak sekolah dasar. Di sini pengajaran bahasa Indonesia yang berfokus pada keterampilan menyimak atau listening di sekolah dasar adalah sebuah pendekatan yang sangat penting. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dijadikan fokus, yaitu yang pertama pengembangan kemampuan mendengarkan. Keterampilan menyimak merupakan fondasi penting dalam pembelajaran bahasa. Yang kedua yaitu memahami konteks budaya dan sosial. Pembelajaran keterampilan menyimak di sekolah dasar juga dapat membantu siswa memahami konteks budaya dan sosial yang terkandung dalam bahasa. Yang ketiga yaitu peningkatan kosakata dan pemahaman tata bahasa. Dengan mendengarkan berbagai jenis teks lisan seperti cerita dan lagu, siswa dapat meningkatkan kosakata mereka dalam bahasa Indonesia. Dengan ini kita bisa menarik kesimpulan tentang dengan memfokuskan pengajaran bahasa Indonesia pada keterampilan menyimak di sekolah dasar, siswa dapat mengembangkan dasar yang kuat dalam pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia secara efektif dalam berbagai konteks komunikasi. Ini membantu mereka menjadi pembaca, penulis, dan pembicara yang lebih terampil dalam berbahasa Indonesia. Bab 7 yaitu pengajaran bahasa Indonesia berfokus pada keterampilan berbicara di sekolah dasar. Di sini ketika pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar difokuskan pada keterampilan berbicara, beberapa kesimpulan penting dapat kita ambil, yaitu adalah pentingnya pengembangan keterampilan komunikasi. Fokus pada keterampilan berbicara di sekolah dasar penting karena komunikasi lisan merupakan keterampilan dasar yang diperlukan dalam interaksi sehari-hari. Yang kedua yaitu memahami kebutuhan siswa. Guru perlu memahami bahwa setiap siswa memiliki tingkat keterampilan berbicara yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu pembelajaran aktif dan kolaboratif. Pembelajaran bahasa Indonesia yang berfokus pada keterampilan berbicara di sekolah dasar sebaiknya mengutamakan kegiatan yang aktif dan kolaboratif. Dengan demikian, kesimpulan penting dalam pengajaran bahasa Indonesia yang difokuskan pada keterampilan berbicara di sekolah dasar menekankan pentingnya pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif, pembelajaran aktif dan kolaboratif, peran guru dan sebagai model, integrasi keterampilan berbicara dalam konteks lain, dan evaluasi formatif yang berkelanjutan. Bab 8 yaitu pengajaran bahasa Indonesia berfokus pada keterampilan membaca di sekolah dasar. Di sini ketika pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar difokuskan pada keterampilan membaca, terdapat beberapa kesimpulan penting yang dapat diambil. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang relevan. Di sini terdapat 1, dasar penting untuk kesuksesan akademis. Pembelajaran keterampilan membaca di sekolah dasar memberikan dasar yang penting untuk kesuksesan akademis di masa depan. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan literasi awal. Fokus pada keterampilan membaca di sekolah dasar adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan keterampilan literasi awal. Yang ketiga yaitu penggunaan bahan bacaan yang bervariasi.
Guru perlu menyediakan bahan bacaan yang bervariasi dan menarik bagi siswa, termasuk cerita pendek, buku bergambar, artikel berita, dan bukan non-fisik yang lainnya. Bab 9. Pengajaran bahasa Indonesia berfokus pada keterampilan menulis di sekolah dasar. Ketika pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar difokuskan pada keterampilan menulis, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik, yaitu pengembangan keterampilan komunikasi tulis. Di sini fokus pada keterampilan menulis di sekolah dasar penting karena menulis merupakan cara yang penting untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pengalaman. Yang kedua yaitu pengembangan kreativitas dan ekspresi diri. Pembelajaran menulis di sekolah dasar juga membantu mengembangkan kreativitas dan ekspresi diri siswa melalui menulis cerita, puisi, atau esai, atau siswa memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pemikiran, perasaan, dan imajinasi mereka secara kreatif. Dan yang ketiga yaitu ada pengajaran proses menulis. Penting untuk mengajarkan siswa tentang proses menulis yang meliputi perencanaan, penulisan, revisi, dan penyuntingan. Dengan demikian, kesimpulan yang penting dalam pengajaran bahasa Indonesia yang difokuskan pada keterampilan menulis di sekolah dasar menekankan pentingnya pengembangan keterampilan komunikasi tulis, kreativitas, penggunaan bahasa yang tepat, kemampuan analisis dan kritis, penggunaan beragam genre menulis, dan pengajaran proses menulis dan umpan balik yang teratur. Bab 10 yaitu pengajaran bahasa Indonesia berfokus pada sastra di sekolah dasar. Pengajaran bahasa Indonesia yang berfokus pada sastra di sekolah dasar memiliki beberapa materi yang penting untuk dipelajari oleh siswa, antara lain yaitu pengenalan jenis-jenis sastra. Siswa perlu diperkenalkan dengan berbagai jenis sastra seperti cerita pendek, puisi, dongeng, fabel, legenda, dan mitos. Yang kedua yaitu pengenalan penulis dan karya sastra terkenal. Penting bagi siswa untuk diperkenalkan penulis dan karya sastra terkenal dari budaya Indonesia dan di luar negeri. Yang terakhir yaitu pengembangan keterampilan menulis kreatif. Pembelajaran sastra juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan keterampilan menulis kreatif siswa. Dengan demikian, memperkenalkan materi-materi penting ini dalam mengajar bahasa Indonesia yang berfokus pada sastra SD, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang sastra. Bab 11. Evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Kesimpulan tentang materi evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar menggarisbawahi beberapa poin penting, yaitu tujuan evaluasi yang jelas. Evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Yang kedua yaitu penggunaan beragam metode evaluasi. Penting untuk menggunakan beragam metode evaluasi untuk mengukur kemajuan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu umpan balik yang konstruktif. Penting untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa setelah evaluasi dilakukan. Yang terakhir yaitu penggunaan data evaluasi untuk perbaikan pembelajaran. Data evaluasi pembelajaran bahasa di Indonesia dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan perbaikan dan penyelesaian dalam pembelajaran mereka. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan mulai bab 1 sampai bab 11. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.